Salam Sobat Muda, hari ini kita bahas tentang live in God's plan. Jadi kita tinggal di dalam rencana Tuhan. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini pernah ibu saya sampaikan ketika ibu saya kecelakaan. Waktu itu saya masih SMP, saya bingung. Loh, Bu, ibu ini kecelakaan kok dapat ayatnya Yeremia 29 ayat 11. Tapi hari ini saya sadar bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, yang kita alami, itu semua dalam kuasa Tuhan. Dia Allah yang berdaulat untuk melakukan segala hal. Dan segala halnya itu apa? Untuk melakukan kebaikan. Bukan rancangan kecelakaan, tapi berikan hari depan yang penuh harapan. Hari ini mungkin kita nggak paham dengan apa yang kita lalui hari ini gitu ya. Mungkin hal-hal yang menyedihkan, mungkin hal-hal yang membuat kita sakit hati. Tapi ketika kita lalui bersama Tuhan dan kita bisa melewatinya, maka kita akan sadar bahwa ternyata rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Ya, saya ditinggal bapak saya umur 12 tahun. Saya waktu itu sempat marah sama Tuhan. Kenapa umur 12 tahun? Kakak-kakak saya lebih jauh memiliki waktu bersama bapak saya gitu ya. Tapi hari ini ketika saya sudah 28 tahun ya, bapak saya meninggal, saya semakin sadar bahwa ternyata kasih karunia Tuhan itu limpah. Kenapa? Bapak saya memiliki hubungan dekat sama saya. Ketika beliau meninggal pun saya memiliki kenangan yang luar biasa gitu ya, dan saya memiliki hubungan dengan Tuhan sama seperti saya memiliki hubungan dengan bapak saya gitu ya. Jadi saya sadar bahwa waktu itu masih umur kecil, sangat susah untuk menerima kenyataan itu. Tapi hari ini ketika saya melihat ke belakang, saya sadar bahwa ada rancangan Tuhan yang luar biasa yang dikerjakan Tuhan. Jadi pastikan bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Itu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Proses God's plan itu harus dihadapi. Ya, pilihannya dua, ditarik keluar dari zona nyaman seperti Ayub dan Yusuf. Ya, kita tahu ya kisahnya. Yusuf baru masuk ke sumur dulu, masuk penjara, baru dia proses yang begitu lama sampai akhirnya dia jadi orang nomor 2 di Mesir. Kemudian proses yang kedua adalah melangkah keluar dari zona nyaman. Ya, melangkah keluar dari zona nyaman adalah Daud. Dia melangkah keluar, kenapa? Dia lawan itu Goliat. Ya kalau hari ini kita baca kisah Goliat dan Daud, sepertinya Daud ini cari masalah gitu ya. Tapi dia sadar bahwa itu ada rencana Tuhan, bahwa nama Tuhan tidak boleh dipermalukan, dan dia menghadapinya bersama Tuhan. Dan kita tahu Kaleb, kakek-kakek umur 85 tahun, dia nagih janjinya kepada Yosua. Dia berperang dengan bangsa Amalek yang luar biasa, besar tinggi, tapi dia bisa merebut. Ya, jadi pilihannya dua, ditarik keluar atau melangkah keluar. Jadi hari ini kita mau melangkah keluar dari zona nyaman atau dipaksa ditarik keluar dari zona nyaman. Pilihannya ada di kita. Ini waktu yang Cesurman. Mari ikuti rencana Tuhan, ikuti kehendak Tuhan. Walaupun hari ini mungkin rasanya nggak enak, walaupun hari ini rasanya ini Tuhan salah rencana kayaknya ya. Tapi ketika kita terus melangkah dan percaya bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan masa depan yang penuh pengharapan, kita percaya terus melangkah bersama Dia. Walaupun itu berat, ya kita tahu kisah Yusuf, kita tahu banyak kisah Alkitab yang luar biasa terus melangkah. Walaupun Yusuf nggak tahu kan, dia hanya sadar bahwa dia mendapat mimpi, tapi ketika dia terus melangkah bersama Tuhan, maka masa depannya dibuat Tuhan berhasil. Jadi hari ini mungkin engkau nggak sadar bahwa mungkin Tuhan ini kenapa, engkau kadang menyalahkan Tuhan. Hari ini sadar bahwa Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Hidup dalam rancangannya, jangan keluar dari rancangannya, terus melekat sama Tuhan, terus baca firman Tuhan, terus hidupi firman Tuhan, berjalan dari kebenaran firman Tuhan, maka engkau akan diubahkannya, maka engkau akan mendapatkan anugerah yang luar biasa, di mana masa depanmu adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi jangan pernah menyerah, terus melangkah bersama Tuhan, pastikan hidupmu diberkati, dan pastikan masa depan yang cerah ada di dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Kau
pokok anggur dalam hidupku. Ku tak dapat di luar kasih-Mu, tinggal di dalam-Mu Tuhan, hidup di setiap firman-Mu, berbuah lebat bagi kemuliaan-Mu. Hidupku hanyalah bagi-Mu, tak akan pernah sama lagi, tinggal dalam kebenaran, nyatakan kemuliaan-Mu, segala keagungan pujian, sembah syukur hormat bagi Yesus, tinggal dalam rencana-Mu, jalan dalam kemenangan selamanya. Katakan hidupku hanyalah bagi-Mu, tak akan pernah sama lagi, tinggal dalam kebenaran, nyatakan kemuliaan-Mu, segala keagungan pujian, sembah syukur hormat bagi Yesus, tinggal dalam rencana-Mu, jalan dalam kemenangan selamanya. Jalan dalam kemenangan, jalan dalam kemenangan, jalan dalam kemenangan, jalan dalam kemenangan selamanya.